melaut ya Pak? Biasanya tangkap ikan apa Pak? Kalau dapat biasanya berapa ekor Pak? Kadang satu, paling banyak 9. Satu ekornya biasanya berapa kilogram? Gantung buah ikan kadang ada yang 20 sampai 80 sampai 60 kilo. Kalau dapat ikan banyak biasanya dibawa kemana Pak? Kota, perusahaan di kota. Oke, selamat melaut ya Pak. Semoga dapat ikan yang banyak. Dan jangan lupa jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa kembali bersama kami, penyuluh perikanan Satmingkal, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon. Pada kesempatan ini, kami akan menyajikan informasi tentang identifikasi mutu daging ikan tuna segar, grade A, B, C, dan D, dengan menerapkan penanganan ikan tuna whole dan tuna loin segar sesuai Standar Nasional Indonesia nomor 2693 tahun 2014. Ikan tuna adalah ikan laut ekonomis penting dengan nilai ekspor yang sangat tinggi dan memiliki pangsa pasar ekspor yang tinggi. Pasar utama tuna Indonesia berada di 3 kawasan, yaitu Uni Eropa, Amerika, dan Jepang. Jenis tuna yang paling terkenal komersial di dunia adalah albacore, yellowfin, bluefin, dan big eye. Tingginya permintaan pasar ikan tuna dengan standar kualitas yang tinggi menjadi peluang usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, sehingga diperlukan pengetahuan dan keterampilan terkait penanganan ikan tuna segar guna mempertahankan mutu mulai saat setelah ditangkap, pendaratan, transportasi, sampai pada unit pengolahan ikan. Menurut Standar Nasional Indonesia nomor 2693 tahun 2014, tuna segar untuk sashimi adalah tuna utuh yang memenuhi persyaratan kesegaran pada suhu 0 sampai dengan 4 derajat Celcius dan telah mengalami proses penyiangan, pencucian dengan karakteristik sebagai berikut. Kenampakan, mata cerah dan cemerlang. Bau, segar spesifik jenis, tekstur, elastis, padat, dan kompakan. Artinya ketika ditekan, dagingnya akan kembali ke posisi semula atau elastis. Ikan dikatakan segar jika perubahan biokimiawi, mikrobiologi, dan fisikawi yang terjadi belum menyebabkan kerusakan pada ikan. Namun, ikan merupakan sumber pangan yang mudah rusak atau busuk oleh mikroba baik patogen dan non-patogen. Kerusakan ikan terjadi segera setelah ikan diangkat dari air. Kerusakan dapat disebabkan oleh faktor internal, misalnya insan, isi perut, jenis dan ukuran ikan, dan faktor eksternal, misalnya lingkungan maupun cara penanganan di atas kapal, atau di tempat pendaratan dan tempat pengolahan. Pada kesempatan kali ini, kami penyuluh perikanan Satmingkal Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon akan mengidentifikasikan mutu daging ikan tuna segar dengan grade A, B, C, dan D dengan melakukan penanganan ikan tuna segar sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. Kualitas mutu ikan tuna pada tempat transit dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu grade A, B, C, dan D. Kegiatan sortasi dilakukan oleh seorang pemeriksa atau checker dengan menggunakan alat kuring tube yang umum dikenal dengan istilah alat ceker ikan, yaitu semacam alat yang berbentuk batang, tajam, dan terbuat dari stainless. Pengambilan sampel atau contoh untuk mengetahui kualitas ikan tuna dilakukan pada kedua sisi ikan, yaitu bagian belakang sirip atau ekor dan kanan serta kiri. Dengan cara memasukkan alat ceker ikan ke tubuh ikan, sehingga didapatkan potongan daging ikan tuna. Berikut ciri-ciri ikan berdasarkan grade. 1. Mutu ikan grade A. Ciri-ciri ikan tuna grade A adalah sebagai berikut. 1. Mata cembung,
kornea dan pupil jernih, mengkilap spesifik jenis ikan. 2. Kondisi ikan atau penampakannya bagus atau utuh. Ketiga, kulit normal, warna bersih, dan cerah. 4. Warna daging untuk tuna adalah merah, seperti darah segar atau buah semangka. Sedangkan untuk big eye, tuna merahnya seperti bunga mawar yang berwarna merah tua. 5. Tekstur daging keras, kenyal, elastis, terutama yellowfin. Sedangkan untuk big eye, tekstur dagingnya lembut, kenyal, dan elastis. 6. Bau spesifik ikan segar. 4. Warna daging merah, terdapat pelangi, otot daging agak elastis, dan jaringan daging tidak pecah. 5. Bau spesifik ikan segar. Ketiga, mutu ikan tuna grade C. Ciri-ciri ikan tuna grade C adalah sebagai berikut. 1. Bola mata rata, warna agak keruh. 2. Kulit normal dan berlendir. 3. Kondisi ikan tidak utuh atau cacat, biasanya pada bagian punggung atau dada. 4. Warna daging kurang merah atau ada pelangi. 5. Otot daging kurang elastis. 6. Baunya netral. 4. Mutu ikan tuna grade D. Ciri-ciri ikan tuna grade D adalah sebagai berikut. 1. Bola mata ikan cekung, warna keruh dan tidak mengkilat. 2. Terjadi kerusakan fisik pada tubuh ikan, seperti daging ikan yang sudah sobek dan kulit yang agak terkelupas. 3. Warna daging agak kurang merah dan cenderung berwarna coklat atau pudar. 4. Otot daging kurang elastis, lemak sedikit, dan daging sudah lembek atau yake. 5. Teksturnya lunak, jaringan daging sudah pecah. 6. Ikan bau asam. Ikan tuna yang memiliki kualitas mutu A dan B akan langsung diekspor dalam bentuk hull atau diolah dalam bentuk loin, loin cut center, stick, atau saku, di mana tergantung dari permintaan pasar. Untuk ikan tuna segar dengan mutu kualitas C dan D akan diproses dalam bentuk hull dan loin, kemudian dijual ke pasar lokal atau pasar dalam negeri. Adapun alat dan bahan yang perlu dipersiapkan adalah sanitasi dan higien, berupa masker, sarung tangan steril, celemek, harnet, alkohol 70%, sabun cuci tangan, disinfektan, wiper meja, tisu steril, termometer, gunting, dan alat tulis atau form rekor suhu. Alat dan bahan berupa meja stainless, plastik loin, styrofoam box, pisau cutting, pisau trimming, telenan, ember, keranjang peniris, vakum sealer, es curah, timbangan, dan sepatu bot. Selanjutnya kita masuk pada proses penanganan ikan tuna whole dan tuna loin. A. Penanganan ikan tuna whole. 1. Penerimaan bahan baku. Ikan yang diterima dalam keadaan whole kemudian dicuci untuk menghilangkan kotoran yang masih menempel pada tubuh ikan. Kedua, sortasi. Pada tahap ini, ikan disortir sesuai dengan mutu atau grade-nya. Ketiga, penimbangan. Penimbangan dilakukan untuk melihat berat dari badan ikan sendiri.
4. Pengemasan dan pelabelan. Kemudian ikan whole dikemas menggunakan styrofoam, dilabel, dan siap untuk diekspor. 5. Pemuatan. Proses pemuatan ikan sebelum diekspor dimuat dalam mobil berinsulin dengan suhu 0 derajat Celcius. B. Proses penanganan tuna loin. 1. Penerimaan bahan baku. Ikan yang diterima dalam keadaan whole kemudian dicuci untuk menghilangkan kotoran yang masih menempel pada tubuh ikan. Kedua, sortasi. Pada tahap ini, ikan disortir sesuai dengan mutu atau grade. Ketiga, penimbangan. Penimbangan dilakukan untuk melihat berat dari ikan tersebut. 4. Dehelding atau pemotongan kepala. Proses pembuangan kepala dilakukan menggunakan pisau antara kepala dan badan. Dipotong sedemikian rupa agar tidak banyak daging yang terbuang. Kelima, pemotongan loin. Proses loin dilakukan dengan menyayat dari punggung sampai ke ekor. Dibelah pada bagian tengah tubuh ikan sehingga membentuk loin. Keenam, lakukan sanitasi dan hygiene sebelum, selama, dan sesudah penanganan ikan tuna. Ketujuh, skinning. Loin kemudian dipisahkan dari kulit, dimulai dari ekor sampai ke bagian atas. Kedelapan, treating. Loin yang sudah dilepas kulitnya kemudian dibersihkan dari daging hitam dan tulang. Kesembilan, tentukan grade atau mutu dari daging ikan tuna, kemudian dicatat pada form pencatatan. Ke-10, kemasan dalam plastik loin. Loin yang sudah bersih, kemudian dimasukkan ke dalam plastik kemasan untuk selanjutnya dilakukan vakum. Ke-11, loin yang sudah dikemas, kemudian divakum dengan menggunakan vakum sealer dengan tujuan untuk menjaga mutu loin. Apabila tidak ada vakum sealer, dapat menggunakan vakum air. Ke-12, penimbangan. Loin ditimbang sebelum dilakukan pengemasan untuk mengetahui berat dari loin tersebut. Ke-13, ikan dimasukkan ke dalam styrofoam yang telah diisi dengan es, dengan perbandingan 1 bagian ikan dengan 2 bagian es. Ke-14, pemuatan. Proses pemuatan dilakukan dalam mobil berinsulin. Apabila permintaan pasar dalam bentuk tuna loin cut center, stick, dan saku, maka tuna loin perlu dilakukan proses selanjutnya. 1. Loin cut center. Loin dapat dipotong dengan ukuran 18 sampai dengan 20 cm sesuai dengan permintaan pasar. 2. Stick. Stick adalah proses pemotongan daging sisa dari pemotongan loin cut center dengan ketebalan 2,5 sampai dengan 3 cm. Dan apabila tidak mempunyai penggaris untuk menentukan ketebalan ikan, kita dapat menggunakan ibu jari untuk menentukan ketebalan dari stick itu sendiri. 3. Saku. Saku adalah bentuk lain dari pemotongan loin cut center yang berbentuk persegi panjang dengan ketebalan 2,5 sampai dengan 3 cm dan panjang antara 18 sampai dengan 20 cm. 4.
vakum. Lakukan vakum blowing dengan menggunakan vakum sealer. Terus, nah, sambil main itu urut dia ke atas ya, jadi angin keluar. Mutu ikan menjadi hal yang sangat penting dalam industri perikanan. Mempertahankan mutu ikan tuna hasil tangkapan sangat penting demi mendapatkan mutu yang baik sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Kesegaran ikan tuna dapat dipertahankan jika terbentuk suatu strategi sistem penanganan ikan tuna segar yang baik, mulai dari atas kapal ke unit pengolahan ikan atau UPI hingga ke tangan konsumen. Dengan mempertahankan mutu ikan tuna, dapat meningkatkan pendapatan nelayan. Nelayan sejahtera, Indonesia maju. Demikianlah informasi dari kami tentang penanganan ikan tuna segar. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam sehat, salam Presmania. Maju terus Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.